Engkau berkata, Tuhan, domba-dombaku mengenal suara. Jadi Engkau berfirman, maka mempelai wanitamu mendengarkan firman, mendengarkan suara. Setiap zaman Tuhan. Haleluya. Di zaman Abraham. Haleluya. Di zaman Nuh. Haleluya. Di zaman Kristus. Di akhir zaman ini, setiap mempelai wanita, anak-anak Tuhan selalu mendengar suara. Bagaimanapun juga Tuhan, karena anak-anakmu pasti mengenal suara. Haleluya. Dan taat kepada perkataan. Terima kasih Bapa di surga. Dan sini itulah tahu Tuhan bahwa orang-orang yang sudah Engkau panggil sebelum dasar dunia akan datang kepada. Haleluya. Siapa yang ditarik oleh Bapakku akan datang kepada. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Oh, kami di akhir zaman ini mau Tuhan menerima firman, mendengar firman, melakukan firman. Itulah sebabnya Tuhan, kami tidak selaras dengan dunia. Kami tidak mau mendengarkan dunia ini. Kami tidak mau digoda oleh dunia ini, melainkan godaan daripada Yesus Kristus. Itulah firman. Haleluya, glory. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau selalu mengasihi kami. Engkau selalu memperhatikan kami. Dan tidak pernah membiarkan kami Tuhan sedikit pun bisa diganggu oleh iblis, tipuan dunia ini. Melainkan Tuhan, materai yang sudah ada dalam. Benar-benar Tuhan Engkau sudah menyegel mementerikan kami sampai pada hari penebusan. Kedatanganmu yang kedua untuk menyelesaikan segala sesuatu. Bagaimana Tuhan yang sudah ada rencana dan tidak. Engkau akan menyelesaikan dunia ini, menggantikan dunia ini Tuhan, menjadikan dunia ini itulah Yerusalem yang baru yang akan datang turun dari surga. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Kami tidak lupa juga mendoakan keluarga saudara-saudari kami dimanapun mereka berada di tempat waktu. Serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Bila ada yang sakit, bila Engkau menyembuhkan Tuhan. Bila ada yang lemah, bila Engkau menyembuhkan. Terima kasih Bapa. Bila kami saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena tiada Tuhan yang bisa membandingkan Tuhan kasih. Yaitu kasih daripada Yesus Kristus. Engkau nyatakan di dalam hidup mempelai kami. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan membacakan sebagian dari firman-Mu. Yang Roh Kudus mengajar, memperhatikan. Tetap setiap kepala Tuhan, mengurap setiap telinga Tuhan menjadi telinga suara. Amin. Doa dalam Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk. Haleluya. Kita sangat berkati pada hari ini. Oleh karena berita yaitu berita yang sempurna yang zaman ini, yang tidak pernah kita tahu, yang tidak pernah kita dapat menelusuri. Dan sehingga yang zaman ini semuanya itu nyata dan semuanya itu disingkapkan oleh Kristus. Haleluya. Itulah sebabnya pesan itu diberikan kepada Nabi, diberikan kepada Malaikat 4, 5 dan 6. Haleluya. Wahyu 10 ayat 1 sampai 2. Sehingga semuanya itu kita tahu. Haleluya. Itulah sebabnya kita selalu berpondasikan firman Tuhan. Selalu bersandar kepada firman Tuhan. Dan kita tidak mau bersandar kepada pengertian diri kita sendiri. Karena firman Tuhan berkata tidak boleh menambah dan berkurang. Yang tertulis di kitab Wahyu 18. Haleluya. 19. Wahyu 22 18 sampai 19. Haleluya. Bahwa tidak seorang pun yang bisa menambah dan berkurang. Sebagaimana dikatakan Rasul Paulus, sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan Injil kepadamu, suatu Injil yang berbeda yang telah kami beritakan kepadamu tertulis lagi.
Haleluya. Jadi itulah sebabnya bahwa perjanjian lama dalam bayangan wujud nyatanya ada di perjanjian baru. Amin. Sehingga itu dimunculkan di perjanjian baru, dijelaskan bahwa benar-benar itu terjadi peristiwa tersebut. Apa yang sedang berlangsung di perjanjian lama, di kejadian 1. Haleluya. Apa yang terjadi kitab bilangan, ulangan, semuanya itu akan dinyatakan dan diterangkan di perjanjian baru. Supaya orang-orang yang percaya tidak bingung. Supaya orang-orang di akhir zaman ini benar-benar mengetahui apa yang sedang berlangsung di perjanjian lama. Haleluya. Itulah sebabnya Tuhan tidak memberitahukan kepada umatnya supaya umatnya mengetahui semuanya hal-hal yang sudah berlalu dan yang akan datang. Haleluya. Jadi betapa indahnya Alkitab, karena Alkitab adalah sempurna. Karena itu adalah ucapan Kristus, Roh Kudus yang datang kepada Rasul dan Nabi untuk mengucapkan semuanya itu. Sehingga suara Roh Kudus itu dituliskan. Itulah sebabnya Alkitab dan tulisan yang ada di Alkitab adalah tulisan yang berbentuk Kristus. Haleluya. Jadi ini adalah tulisan yang hidup, yang menghidupkan jiwa kita lewat Roh Kudus. Haleluya. Jadi semuanya kita tahu apa yang sudah berlalu dan apa yang akan datang. Semuanya dijelaskan di dalam Alkitab. Itulah sebabnya supaya kita tahu dari mana kita berasal. Bagaimana tentang perjalanan hidup kita. Dan kita sedang menuju kemana. Jadi banyak orang Kristen, mereka tidak tahu bahwa keberangkatan mereka itu dari mana. Banyak orang Kristen, bagaimana tentang perjalanan mereka dan mereka mau menuju kemana. Haleluya. Sehingga orang-orang yang menyatakan dirinya Kristen bingung. Sehingga mereka melihat ke sana, ya, ke timur, ke barat, ke utara, selatan, sehingga membingungkan pikirannya. Di manakah gereja yang dibangun oleh Kristus? Di manakah gereja yang dibangun oleh para rasul? Haleluya, mereka bingung. Sehingga mereka melihat banyaknya orang, ya. Kalau banyak di situ orang, ya ke situ aja kita. Harus mengetahui asal usulnya keberangkatannya dari mana. Kalau memang tidak tahu mereka bahwa mereka berasal atau berangkat dari mana, mereka akan bingung. Mereka akan sesat. Haleluya. Glory. Jadi semuanya itu harus kita mengetahui. Siapakah pengajar di zaman ini? Siapakah utusan di zaman ini? Dan harus kita taat kepada pengajar tersebut. Di zamannya Rasul Paulus, orang-orang pada zaman Rasul Paulus, mereka harus taat kepada pengajaran Rasul Paulus. Haleluya. Bagaimana tentang ketujuh zaman gereja yang tertulis di kitab Wahyu 3? Haleluya, mulai ayat 1 sampai 17. Bahwa di sana terdapat ketujuh zaman gereja, ketujuh jemaat. Haleluya, dari Efesus sampai Laodikia. Itu digambarkan ke zaman mana. Siapakah yang membawakan pesan pada zaman tersebut? Karena di zaman Efesus, yang membawa pesan, yang membawa berita Yesus Kristus, yang membawakan firman, yang memberitakan firman adalah Rasul Paulus. Haleluya. Jadi barang siapa orang yang tidak mau mendengarkan perkataan Rasul Paulus, maka mereka akan sesat. Haleluya. Dan mereka akan mati. Tetapi siapa yang mau mendengarkan perkataan Rasul Paulus, mereka akan hidup. Haleluya. Jadi begitulah zaman-zaman tersebut sampai zaman Laodikia. Jadi kita membahas bagaimana tentang perjalanan Martin Luther di zaman ini. Haleluya. Di zaman tersebut, bukan di zaman ini. Tetapi bagaimana tentang pengajaran bagaimana tentang perjalanan Martin Luther? Bagaimana tentang pengajarannya? Apa yang sedang diajarkan kepada jemaat, kepada bangsa ini? Haleluya. Bagaimana tentang kehidupannya?
Haleluya. Di gereja manakah, di jemaat manakah ya? Di gereja manakah dia pada waktu itu diutus oleh Tuhan sebagai utusan? Haleluya. Dan apa yang sedang berlangsung di zaman ke-8? Kita harus mengetahui. Itulah sebabnya kita mengetahui dari mana kita berasal. Dari mana asal usul kita. Firman siapa yang kita dengarkan. Suara siapa yang kita dengarkan. Itulah sebabnya kita sesuaikan dengan firman Tuhan. Dari mulai kita Kejadian sampai Wahyu. Haleluya. Jadi kalau dikatakan sesuatu, contohnya dikatakan priuk, jika kalau orang menyatakan bahwa itu adalah wali, itu tidak pas. Haleluya. Tetapi kalau dikatakan priuk, berarti di perjanjian baru bahwa di dalam priuk itu ada nasi. Harus diisi air. Harus dibuat beras. Harus dimasak supaya bisa dimakan. Kira-kira seperti itu. Jadi kita melihat bahwa di perjanjian baru semuanya itu komplit. Dan kita percaya kepada firman tersebut. Haleluya. Dan juga di manakah tertulis di dalam sejarah bahwa 68 juta orang. Ya, 68 juta orang dibunuh. Siapa yang membunuh? Di zaman mana itu berlangsung? Dari tahun berapa itu sampai ke tahun berapa itu berlangsung? Kita harus mengetahui semuanya itu. Kenapa sebenarnya mereka harus dibunuh? Kenapa Protestan harus dibunuh? Haleluya, apa penyebabnya? Kita harus mengetahui semuanya itu. Apakah selaras perjalanan Protestan yang dulu, yang dilakukan yang dulu dan juga sampai sekarang? Haleluya. Bagaimana tentang pengajaran Martin Luther? Apakah itu masih hendak dilakukan oleh Protestan di zaman ini? Haleluya, glory. Baik, mari kita bahas bagaimana tentang 7 zaman gereja. Ya, yang tertulis di kitab Wahyu 3 ayat 1 sampai 6. Saya baca sebentar. Nanti saya akan terangkan bagaimana tentang terbunuhnya atas yang 68 juta orang tersebut. Haleluya. Mari kita baca Alkitab kita. Wahyu 3 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau mempunyai sebuah nama yang engkau hidupi, namun engkau mati. Waspadalah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal. Berarti masih ada yang tinggal. Yang sudah hampir mati, berarti belum mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaan-pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa nama yang tidak mencemarkan pakaiannya. Kita lihat. Tetapi di Sardis ada beberapa nama yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih. Karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengakui namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Ia yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Haleluya. Dikatakan di sini, dia yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Haleluya. Jadi ini berbicara tentang jemaat.
Jadi setiap zaman ada orang yang percaya sejati kepada firman. Ada yang percaya kepada perkataan utusan, perkataan Kristus, sesuai dengan Wahyu 3 ayat 1 sampai 6. Baik, jadi kita lihat siapakah utusan di zaman Sardis tersebut. Haleluya. Jadi zaman Sardis ini di tahun berapa ini berlangsung gereja tersebut. Nah, jadi Sardis merupakan ibu kota dari Lydia kuno. Kota tersebut pindah dari tangan raja-raja Lydia ke tangan orang-orang Persia. Dan kemudian ke tangan Alexander Agung. Jadi kota itu dirusak oleh Antiochus Agung. Sesudah itu raja-raja Pergamus ganti menguasainya sampai kemudian orang-orang Romawi mengambil alih. Jadi di zaman Kaisar Tiberius, kota tersebut dihancurkan oleh gempa bumi. Dan malapetaka. Haleluya. Jadi di zaman tahun 1963, 64, 65, jadi saat itu masih terjadi tumpuan puing-puing dan tidak berpenghuni. Haleluya. Jadi kota itu pernah menjadi sebuah kota yang sangat penting secara perdagangan. Plinius berkata bahwa seni mengolah wol ditemukan di situ. Haleluya. Ia adalah pusat kerajinan wol dan menenun karpet yang memiliki emas dan perak dalam jumlah yang besar di daerah tersebut. Haleluya. Di daerah tersebut. Jadi dikatakan bahwa mata uang logam emas permata kali dibuat di sana. Dikatakan bahwa mata uang logam emas pertama kali dibuat di sana. Haleluya. Ia juga memiliki pasar jual beli budak. Kita tahu bahwa budak adalah seperti di zamannya Yusuf. Ya, jadi Yusuf itu adalah dianggap sebagai budak. Jadi dia dijual ke Mesir sebagai budak. Itu artinya budak. Jadi keagamaan kota itu adalah penyembahan yang kotor kepada Dewi Ciber. Puing-puing yang besar dari kuil itu mungkin masih terlihat di zaman 63, di zaman 62, tahun 1962, 63, 64. Haleluya. Jadi kita ingat bahwa zaman Pergamus, bahwa dikatakan orang-orang percaya pada saat itu bahwa konsep orang-orang Babylon mengenai ibu dan anak yang dikenal sebagai Semiramis dan Ninus menjadi Kilben dan Donius dari Asia. Jadi atribut yang disematkan kepada keduanya itu sangat terang. Jadi ketika kita memandang keduanya berdiri berdampingan tidak pernah pisah. Yang laki-laki adalah dewa matahari, yang perempuan adalah dewi rembulan. Yang laki-laki adalah tuannya surga, yang perempuan adalah ratu surga. Yang laki-laki adalah pewahyu, kebaikan dan kebenaran, yang perempuan adalah sifat lemah lembut dan rahmat. Yang laki-laki adalah sang pengantara, yang perempuan juga adalah pengantara. Yang laki-laki memegang kunci yang membuka dan menutup gerbang-gerbang dunia yang tak terlihat atau yang tak kelihatan. Dan yang perempuan memegang kunci yang sama dan mengerjakan hal yang sama. Jadi yang laki-laki sebagai hakim orang mati, yang perempuan sebagai yang berdiri di sampingnya. Jadi yang laki-laki terbunuh, dibangkitkan dan naik ke surga. Si wanita membawa secara tubuh jasmani ke sana melalui sang anak.
Nah, di Roma, dewa yang sama itu diberi gelar Tuhan kita. Kita perhatikan. Haleluya. Dikatakan di sini, yang laki-laki terbunuh, dibangkitkan dan naik ke surga. Si wanita membawa secara tubuh jasmani ke sana melalui sang anak. Nah, di Roma, dewa yang sama itu diberi gelar Tuhan kita. Dia dinamakan anak Allah, sementara yang wanita dinamakan bunda Allah. Nah, itulah yang kita temukan kembali di dua zaman gereja tersebut, di mana konsep ibu dan anak itu menjadi sangat populer sekali. Tetapi kita perhatikan, bahkan di zamannya Babylon saja, maka penyembahan kepada sang anak mulai kehilangan tempat dibandingkan dengan penyembahan kepada sang ibu. Jadi penyembahan kepada sang ibu menggantikan tempat penyembahan terhadap sang anak. Jadi kita melihat di zaman itu bahwa penyembahan berhala di Sardis adalah penyembahan kepada wanita tersebut. Hanya kepada Dewi. Ya, kepada Dewi Cibel. Bukan Dewi, ya, bukan Dewi Cibel dan Donius. Sang ibu benar-benar sudah menggantikan tempat sang anak yang dikaruniai dengan nilai-nilai kealahan itu sendiri. Semua yang perlu dilakukan adalah tinjau, ya, tinjaulah sebutan-sebutannya yang bermacam-macam itu, dan ingatlah atribut-atribut yang bagus yang diberikan kepada Maria oleh gereja Roma untuk memahami dari manakah asalnya keagamaan di zaman itu. Haleluya. Jadi ada dua hal yang benar-benar menggores hati orang-orang yang percaya, menggores utusan, menggores, ya, nabi, menggores atau rasul. Haleluya. Jadi pertama adalah pada kenyataannya yang disebut tadi, Cibel memakai sebuah kunci seperti Janus, sehingga memberikan kepadanya wewenang yang sama seperti Janus, kunci ke surga dan bumi dan misteri-misteri. Dan kenyataannya bahwa para penyembah itu mencambuki dirinya sendiri sampai darah keluar dari tubuh mereka. Di mana hal itu dilakukan juga di zaman tahun, ya, 63, 64, ya, 65, yang dilakukan oleh orang-orang Katolik yang merasa bahwa mereka sedang menderita seperti Tuhan. Jadi pada kenyataannya bahwa ini, ya, adalah zaman yang untuk pertama kalinya terjadi perpecahan dengan kepausan Roma yang terus berkembang. Jadi tidak dilakukan bahwa hal itu menyebabkan si Nabia Isabel harus mengukuhkan dan menegaskan doktrinnya tentang penyembahan kepada Maria di dalam penentangannya terhadap orang-orang Protestan yang menolak dia, yang berpendapat bahwa siapapun yang ada di dalam rencana keselamatan itu terpisah sama sekali dengan gereja Roma, sebagaimana perawan itu yang dipilih untuk melahirkan sang bayi. Jadi sebagaimana Luther menjelaskan dengan jelas tentang ajaran pembenaran oleh iman, mereka justru mengajarkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan penebusan dosa, doa-doa, dan hal-hal yang lain yang sama sekali tidak alkitabiah. Dan ketika orang-orang Kristen yang dibebaskan itu memuliakan sang anak, justru Katolik Roma semakin meningkatkan penyembahan mereka kepada Maria sampai dengan abad ke-20. Haleluya. Jadi merupakan pertentangan di antara para teolog, ya, kepada teolog tingkat tinggi dari gereja Roma juga. Terlihat bahwa Pius benar-benar meninggikan Maria kepada pengagungan di dalam sebuah tubuh yang dibangkitkan. Jadi ajaran itu adalah mutlak dari ajaran orang-orang Babylon mengenai seorang anak yang membawa ibundanya secara tubuh jasmani masuk ke surga.
Haleluya. Jadi begitulah penyembahan kepada Maria, penyembahan kepada Gilbert. Haleluya. Jadi sebagai imannya dan menyebabkan Israel jatuh ke dalam ritual-ritual yang tidak bermoral yang dipimpinnya. Haleluya. Jadi kita tahu bahwa zaman Sardis atau zaman gereja yang kelima ini berlangsung dari tahun 1520 sampai 1750. Haleluya, di zaman Sardis. Mulai tahun 1520 sampai 1750. Haleluya. Biasanya disebut dengan zaman reformasi. Jadi siapa utusan di zaman tersebut? Adalah Martin Luther. Jadi utusan bagi zaman itu adalah yang paling dikenal dari semua zaman. Dia adalah Martin Luther. Jadi Martin Luther adalah seorang pelajar yang berlian, yang pembawaannya lemah lembut. Dia sedang belajar untuk menjadi orang pengacara. Ketika sahabat-sahabat karibnya jatuh sakit dan kemudian meninggal, dan hal itu begitu melekat bagi dirinya, sehingga menyebabkan dia menjadi sangat serius memikirkan keadaan rohani dari kehidupannya. Haleluya. Dia masuk ke biara Agustinus di Erfurt pada tahun 1505. Di sana dia mempelajari filsafat dan juga firman Allah. Dia menghidupi kehidupan penebusan dosa yang keras. Tetapi semua tindakan-tindakan lahiriah itu tidak dapat menyebabkan perasaannya yang merasa berdosa. Jadi dia berkata, aku sudah menyiksa diriku sampai mati untuk berdamai dengan Allah. Namun aku masih berada di dalam kegelapan dan tidak menemukannya. Kemudian wakil ketua umum dari ordonya yaitu Stafford menolong dia untuk memperoleh pengertian yang mendalam bahwa keselamatan darinya pasti akan merupakan pengalaman dari sebuah pekerjaan yang terjadi di dalam yang lebih daripada sekedar sebuah ritual. Jadi dengan anjuran itu membuatnya semakin mencari Allah. Kemudian dia menjadi seorang imam. Meskipun dia belum diselamatkan, dia menjadi seorang pelajar yang kerajinan dan mendalami firman dan juga teologi besar yang masih tersedia. Dia dikenal sebagai seorang pengajar dan seorang pengkhotbah karena pengetahuannya yang dalam dan kesungguhannya yang besar untuk memenuhi sebuah janji yang pernah dia buat. Maka dia pergi ke Roma. Di sana dia melihat kesia-siaan gereja yang memaksakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang akan mendatangkan keselamatan. Dan firman Allah menyentuh hatinya yang terdalam. Orang benar akan hidup oleh iman. Dalam perjalanan pulangnya, maka tulisan nas kitab suci itu memenuhi pikirannya dan dia dibebaskan dari dosa dan dilahirkan ke dalam kerajaan Allah. Segera sesudah itu dia diangkat menjadi doktor definitif dan ditugaskan untuk mengabdikan seluruh hidupnya untuk belajar dan menjelaskan secara rinci dengan setia dan membela Alkitab yang kudus. Jadi tugas itu dia jalankan. Dan dengan dampak yang begitu besar di mana hatinya dan hati orang-orang yang berada di sekitar dia benar-benar mendalam terhadap kebenaran firman. Dan segera saja firman menjadi sebuah pertentangan yang terbuka terhadap penyalahgunaan kredo-kredo dan ajaran-ajaran gereja.
Jadi demikianlah ketika Leo menjadi paus dan John Tyndale datang untuk menjual surat-surat pengampunan bagi dosa. Ya, kita